Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ulama man 'arafa lughata qaumin salima min afatihim aw salima min fakrihim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang sangat berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Diniyah Al Asyariah, baik putra maupun putri Pondok Pesantren Putra Al Wahabiyah 1 dan Al Latifiyah 2. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ilmu Shorof, Tasrif, Amsilah Tasrifiyah ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun anak-anak sekalian, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat waktu anak-anak, langsung saja kita meneruskan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu kita membahas tentang tak yang memberi tanda mu'annas. Sekarang kita masuk pada fi'il madhi yang masuk kepada yang dimasuki domir na, domir ta, domir tu dan domir na. Lafat nasorna kayak gini kira. Coba lihat anak-anakku sekalian, di dalam lafat yang tertulis dalam papan itu, lafat nasorna itu di situ fi'il madhi yang kemasukan domir na. Lah mengapa ro di situ disukun? Itu karena sebagai hukum fi'il madhi. Jadi jikalau kita menjumpai fi'il madhi yang kemasukan domir-domir yang ada di papan itu, maka roknya wajib disukun. Mengapa kok wajib disukun anak-anakku sekalian? Dikarenakan untuk menghindari imtisalul awamiri, untuk menghindari berkumpulnya 4 huruf yang menyandang harokat. Jadi untuk menghindari 4 huruf yang berharokat, maka salah satunya harus disukun. Dalam hal ini adalah roknya yang sebagai lam fi'il itu disukun. Karena itu sebagai hukum. Jadi hukum fi'il madhi jikalau kemasukan domir na, domir ta dan domir tu, maka dia wajib disukun roknya atau lam fi'ilnya itu harus disukun. Lafat nasorna, anak-anakku, lafat nasorna itu sebenarnya asalnya adalah ini loh. Lafat nasorna ini asalnya sebenarnya adalah nasor. Ini. Nah, ini asalnya sebenarnya. Lah, tak di situ, tak yang disukun di situ itu sebagai tanda mu'annas
dan nunnya sebagai tanda jamak. Nun di situ tak di sini ini kalau diwakek ini kan apa wakeknya ini? Kalau diwakekkan itu kan jamak muannas ghaibah. Ini jamak muannas ghaibah. Nah, ini jamak muannas ghaibah. Lah, taknya di sini itu sebagai tanda muannas, tanda perempuannya. Nunnya di sini sebagai jamaknya. Nah, jadi ini asal. Lafadz nasornya itu sebenarnya di sini itu ada taknya. Lah, mengapa kok taknya dibuang? Mengapa? Dikarenakan untuk menghindari terjadinya dua huruf yang mati kumpul dalam satu kalimat secara berturut-turut. Saya ulangi lagi. Tak dan rok di situ, kedua-duanya itu mati. Ini saya berbicara asalnya. Rok dan tak di situ itu kedua-duanya disukun. Ya. Itu mengapa dia kemudian taknya itu kok dibuang? Karena apa? Karena sudah cukup dengan nun saja sebagai tanda jamak di samping sebagai tanda muannas. Jadi nun itu sudah cukup. Alasannya nun itu sudah cukup, di samping dia berposisi sebagai tanda jamak, dia juga berposisi sebagai tanda muannas. Tapi itu setelah terjadi pembuangan ya. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi apa? Untuk menghindari terjadinya dua huruf yang mati dalam satu kalimat secara berturut-turut. Nah, ini kan ada dua kalimat rok dan tak atau dua huruf rok dan tak podo-podo menyandang harokat sukun, satu sukun dua sukun. Nah ini dalam satu kalimat, maka menurut orang Arab di sini dihukumi lisikol berat. Makanya taknya disukun. Mengapa tak disukun? Taknya dibuang atau dilempar. Mengapa kok dilempar? Karena nun di sini dia juga sudah mencukupi. Satu, dia berposisi sebagai tanda muannas karena di sana tadi ada nun tak yang dibuang. Yang kedua, nun ini berposisi sebagai tanda jamak. Jamaknya apa? Jamak innas. Nah, ini jamak innas namanya. Ada yang mau jamak muannas boleh. Jadi nun ini sebenarnya adalah tanda jamaknya. Lah, kalau dihilangkan berarti tinggal nun ini. Kalau ditanyakan mana kalau ini dikatakan nun jamak apa? Jamak muannas ghaibahnya. Mana ini tanda perempuannya ini? Oh nasorna. Nun ini padahal nun jamak muannasnya mana? Ternyata pada asalnya ini terdapat tak muannasnya atau tak ta'anis sakinah. Tak yang mana perempuan yang mati. Seperti tersebut di sini ini. Nah, ini anak-anakku sekalian. Saya ulangi lagi. Jadi pada lafadz nasorna, nasorta, dan nasortu ini sama sebenarnya ya. Jadi sama pengertiannya atau keterangannya. Jadi fi'il madhi jika kemasukan domir na, domir ta, dan domir tu, maka roknya itu harus disukun. Dari nasoro kalau sudah kemasukan na, dia menjadi nasorna. Dari nasoro kok kemasukan tak, dia menjadi nasorta. Dari nasoro kok dia kemasukan tu, maka dia menjadi nasortu. Nah, sekarang masuk kepada lafadz nasortum.
Masuk kepada lafadz nasortum. Ini nasortum. Lafadz nasortum ini barang jadi. Asalnya adalah asluhnya adalah nasortumu. Nih. Nah, asluhnya nasortumu. Nah, ini asalnya. Bagaimana kok bisa menjadi lafadz nasortum? Coba perhatikan atau tolong diamati betul. Nasortumu setelah menjadi kata akhir adalah nasortum. Mim pada lafadz nasortumu ditambahkan karena supaya sejalan dengan bentuk tasniyahnya. Nah, tasniyah apa? Nasortuma itu loh. Jadi supaya sejalan dengan tasniyahnya. Nasortuma itu. Jadi mim tetap di situ supaya sejalan dengan tasniyahnya. Lah, wawunya di situ. Nah, pada lafadz nasortumu setelah mim ada wawu. Setelah mim ada wawu itu adalah sebagai tanda jamak. Nah. Lah, wawu di sini, pada lafadz nasortumu wawu di sini itu dibuang atau dimahdzuf itu karena mim itu hukumnya sama dengan isim. Terbukti kalau fi'il mudhari itu kemasukan huruf mim maka dengan sendirinya akan berubah menjadi isim seperti mukrimun yang asalnya yukrimu. Nah, ini. Jadi wawu pada lafadz nasortumu itu dibuang karena mim itu hukumnya sama dengan isim. Terbukti kalau fi'il mudhari itu kemasukan huruf mim maka dengan sendirinya akan berubah menjadi isim. Seperti apa? Lafadz mukrimun itu asalnya apa? Yukrimu. Yukrimu kalau sudah kemasukan mim maka dia sudah menjadi isim secara otomatis. Nah, coba yukrimu itu masukkan mim, ya-nya diganti mim. Nah, dia akan menjadi isim. Sedangkan wawu itu pada lafadz nasortumu itu selamanya tidak ada yang berada di akhirnya kalimat isim. Ingat, sedangkan wawu itu selamanya tidak ada yang berada di akhirnya kalimat isim. Jadi setelah ada kalimat isim, umpama kita membuat lafadz mukrimun itu dimasuki wawu itu tidak ada pernah. Nah, jadi menjumpai kalimat isim itu tidak akan disertai dengan wawu kecuali ya ini kullu syai'in mustasnayat, segala sesuatu itu ada pengecualian kecuali pada dhamir huwa. Nah, huwa itu kan isim dhamir, itu kan di situ ada wawu. Nah, ini pengecualian berarti ya. Oleh karena itu wawu pada lafadz nasortumu wajib dibuang. Ini nanti bisa kita jumpai di iklal ya anak-anak. Kalau sampai nanti sudah ada iklalnya, nanti ada ilalnya nanti ada.
Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wawu dibuang supaya tidak terjadinya kumpulnya dua huruf yang tunggal makhraj, mim dan wawu. Mim dan wawu. Jadi alasan yang kedua adalah mengapa wawunya dilempar, dikarenakan supaya tidak terjadinya dua huruf yang satu makhraj, sama-sama makhraj tempat keluarnya itu loh. Mim dan wawu itu makhrajnya pada mulut sama. Dan hal ini mudah sekali untuk kita hindari. Maka dari itu wawu harus dilempar dan mim dijadikan tanda yang menunjukkan atas wawu yang dilempar. Jadi wawunya pada lafadz nasortum itu tetap dibiarkan di situ. Itu sudah menunjukkan kalau di situ ada wawu yang dibuang. Demikian anak-anakku sekalian, pertemuan pada kali ini mudah-mudahan sedikit membawa keilmuan tentang bahasa Arab yang kita pelajari pada kali ini. Sekali lagi kita meminta kepada Allah mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.